Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwa wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan terus menerus mencurahkan berbagai nikmat, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga tak seorang pun di antara kita yang pernah lepas dari curahan nikmat, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan tak seorang pun di antara kita yang mampu untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita saat ini adalah nikmat berada di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Berada di salah satu taman dari taman-taman surga yang di dalamnya turun ketenangan. Karena itu kalau ada yang saat ini hatinya tidak merasa tenang, jasadnya atau badannya ada di sini tapi pikirannya kemana-mana, tidak merasa tenang, maka perlu dipertanyakan niatnya datang ke tempat ini. Sebab ini taman dari taman-taman surga. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah satu kaum, dan kita ini kaum dari kalangan manusia, berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah
di mana mereka itu membaca kitab Allah, saling mempelajari antara satu dengan yang lainnya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti akan turun kepada mereka ketenangan. Karena itu hendaknya kita senantiasa merasakan ketenangan tersebut. Kalau tidak, maka sekali lagi harus memperbaiki niat kita. Harus lebih mengikhlaskan niat kita ketika kita datang di tempat ini. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat. Wa khaffathumul malaikah, mereka akan senantiasa dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah Subhanahu wa taala akan memuji-muji mereka di hadapan para malaikatnya. Karena itu sebagaimana yang disinggung oleh Ustadz kita tadi, Ustadz Abu Darda hafizahullahu ta'ala, beliau menyinggung ungkapan dari as-salaf, law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi minan na'im lajaladuna alaihi bisuyuf. Seandainya para raja dan anak-anak raja mengetahui apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan berupa kenikmatan-kenikmatan, berkumpul bersama dengan kawan-kawan, ya, kenikmatan menyimak, mencatat, ini kenikmatan di dalam menuntut ilmu. Seandainya mereka mengetahui, lajaladuna alaihi bisuyuf, mereka pasti akan memukul kita dengan pedang-pedang. Nikmat yang sangat besar. Hanya saja sangat disayangkan, nikmat yang sangat besar ini banyak orang yang tidak menyadarinya. Karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Fawaidul Fawaid di halaman 348, beliau rahimahullahu ta'ala berkata, an-ni'amu salasatun, nikmat itu kata beliau ada 3. Ini patut untuk dicatat, ya, kalau perlu dicatat dan langsung dihafal, ya. Bahwasanya nikmat itu ada 3 kata beliau. Yang pertama adalah ni'matun hasilatun ya'lamu bihal abd. Yang pertama adalah nikmat yang ada dan diketahui oleh hamba. Nikmat iman, nikmat Islam, makan, minum, kesehatan, kesempatan, walaupun ini juga banyak yang melalaikannya. Nikmat yang ada pada dirinya, nikmat yang dirasakan oleh hamba tersebut, dan dia tahu kalau ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang pertama kata beliau. Yang kedua adalah wa ni'matun muntadharatun yarjuha, nikmat yang dinanti-nanti, nikmat yang didamba-dambakan, yarjuha yang selalu diharapkan. Kira-kira nikmat apa itu? Iya. Ada di sini yang sudah lama menikah baru belum ada anaknya? Ada? Masya Allah, ada di belakang, angkat tangan. Ya, sudah lama menikah, belum dikaruniai anak. Kira-kira nikmat apa yang paling ditunggu-tunggu? Nikmat punya anak. Itu nikmat yang paling dia tunggu-tunggu. Atau anak muda? Nikmat apa yang paling ditunggu-tunggu? Sini Masya Allah banyak anak muda di sini. Ya. Nikmat apa yang paling ditunggu-tunggu anak muda?
Hah? Nikmat menikah katanya. Masya Allah. Ya. Kapan waktunya saya menikah? Kalau akhwat, dia selalu menanti-nanti kapan ada ikhwah yang melamarnya. Itu nikmat yang selalu dinanti-nanti. Nikmat yang belum ada, tapi ditunggu-tunggu. Ini nikmat yang kedua. Ini bisa dia. Kayaknya mic-nya kurang. Kemudian yang ketiga kata beliau, iya. Wa ni'matun huwa fiha la yash'uru biha. Nikmat yang ada pada dirinya, nikmat yang ada pada diri kita, la yash'uru biha, tapi tidak dirasakan, tidak disadari. Ini banyak. Nikmat itu ada pada diri kita, tapi kita sebagai seorang hamba tidak menyadarinya. Nanti nikmat itu dicabut, baru seorang menyadarinya. Iya. Nanti seorang merasakan betapa pentingnya yang namanya kesehatan kalau dia sudah sakit. Nanti dia merasakan betapa pentingnya yang namanya mata, memandang, melihat kalau dia sudah tidak bisa melihat. Nanti dia merasakan betapa pentingnya yang namanya nikmat kaki kalau sudah dia sakit rematik. Ya, coba tanya orang yang mengalami sakit rematik, Allahu yashfi, ya. Atau yang sudah lumpuh, baru dia rasakan betapa besarnya nikmat tersebut. Termasuk diantaranya al-ikhwa wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang banyak tidak disadari oleh manusia adalah nikmat masa muda. Nikmat masa muda. Nikmat yang paling banyak orang menyesalinya. Tidak ada orang yang menyesali masa bayinya. Ada orang yang menyesali masa bayinya? Tidak ada. Tidak ada orang yang menyesali masa kanak-kanaknya. Dan mungkin juga tidak ada orang yang menyesali masa pensiunnya. Tapi apa yang banyak disesali? Masa muda. Karena itu seorang penyair berkata, laita syababa ya'udu yauman. Duhai seandainya masa muda itu bisa kembali walaupun satu hari. Tapi tidak bisa lagi. Yang banyak orang katakan, seandainya dulu waktu saya masih muda, saya menikah. Mungkin banyak anak saya. Tapi karena menikah di waktu tua, akhirnya tidak dapat anak. Seandainya dulu waktu saya masih muda, saya menghafal Al-Quran. Sekarang ini, tua mak. Sudah tua. Nah, seandainya saya waktu masih muda saya belajar. Seandainya laita syababa ya'udu yauman. Seandainya masa muda itu bisa kembali walaupun hanya sehari. Tapi yang namanya masa muda itu tidak akan kembali. Ya. Dan nikmat masa muda ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan salah satu nikmat yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an arba'." Tidak akan bergerak kedua kaki anak Adam pada hari kiamat sampai dia ditanya 4 perkara. Siapapun dia, siapapun dia, pasti dia akan ditanya dengan 4 perkara ini. Termasuk kita yang hadir
Ya, di tempat ini. Semuanya akan ditanya. 4 pertanyaan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya adalah wa an syababihi fima ablah. Tentang masa mudanya, dengan apa dia pergunakan masa muda tersebut. Masa muda yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan masa bayi. Ya, bukan masa kanak-kanak, bukan masa tua. Tapi umur ketika masih muda. Itu yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Kata beliau, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama yang beliau tekankan, yang beliau ingatkan, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Yang kedua, wasihataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga kata Nabi, wa ghinaka qabla faqrik. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Yang keempat kata beliau, wa faragaka qabla syughlik. Masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Dan yang kelima, wa hayataka qabla mautik. Masa hidupmu sebelum datang kematian. Kenapa ini diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab yang namanya masa muda, masa sehat, masa luang, masa kaya, masa hidup, ini banyak hal yang bisa dilakukan di waktu tersebut, tidak bisa dilakukan ketika sudah datang sebaliknya. Ketika sudah datang lawannya, itu tidak bisa lagi dilakukan. Orang yang sakit tidak bisa lagi berpuasa. Waktu sehat dia mampu berpuasa. Ketika sakit, mungkin dia tidak mampu lagi salat dalam keadaan berdiri. Tapi dia salat dalam keadaan duduk. Waktu sehat mampu dia. Demikian juga masa muda. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang yang masih muda, tidak mampu dilakukan ketika sudah memasuki masa tua. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita di dalam surah Ar-Rum ayat 54. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ia menciptakan kalian dari yang lemah. Waktu kita pertama kali keluar, dilahirkan dalam keadaan lemah. Kemudian setelah masa lemah tersebut, Allah menjadikan menjadi kuat. Jadi lemah, dan tumbuh, berkembang, dan seterusnya sampai mengalami kekuatan. Sampai puncak kekuatannya biasanya umur 15 sampai 40 tahun. 15 sampai 40 tahun. Nah, itu puncak kekuatan. Setelah lewat dari itu, biasanya sudah mulai menurun. Karena itu Allah katakan, "Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan setelah puncak kekuatan itu kembali menjadikan lemah dan sudah tumbuh uban. Tadinya belum ada ubannya. Tapi setelah itu dia melemah, dan juga sudah ada ubannya. Sudah semakin banyak tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya kematiannya. Walaupun bukan berarti bahwasanya
kematian itu nanti di masa tua, tidak. Jangan terlalu pede anak-anak muda. Wah, saya masih muda. Ya. Nanti akan kita sebutkan penyakit-penyakit anak muda. Ya. Salah satu di antaranya ini. Terlalu pede. Wah, masih muda. Ya, nantilah. Kan saya masih muda. Nah, karena itu agama Allah Subhanahu wa taala itu sangat memperhatikan yang namanya masa muda. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menghancurkan berhala-berhala, ya, dan menyisakan berhala yang paling besar. Ketika kaumnya melihat berhala-berhala mereka hancur berantakan, apa mereka katakan? Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, kami mendengarkan fatan, seorang pemuda, yadhkuruhum, yang selalu menjelek-jelekkan berhala-berhala kita. Iya. Yuqalu lahu Ibrahim, namanya adalah Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ketika beliau menghancurkan berhala-berhala tersebut, beliau masih muda. Ya. Karena itu dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir jilid yang ketiga halaman 231. Ibnu Abbas berkata, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa syabban." Allah tidak mengutus nabi kecuali dia seorang pemuda. Jadi para pemuda atau para nabi yang diutus oleh Allah itu adalah dari kalangan pemuda. Termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di umur 40 tahun, sebab inilah umur puncak kematangan. Ya, kematangan berfikir, disitulah puncaknya. Nah, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu juga sangat perhatian terhadap anak-anak muda. Karena itu lahir kader-kader, pemuda-pemuda andalan, pemuda-pemuda idaman di masa beliau alaihi salatu wassalam. Ada Ali bin Abi Thalib. Siapa yang tidak kenal beliau? Ya. Seorang pemuda, bahkan beliau adalah pemuda yang pertama kali memeluk agama Islam. Pemuda yang bersedia menggantikan beliau, menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat tidurnya. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Ya. Pemuda, padahal ini mau dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi beliau siap untuk menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemuda andalan. Ya. Lahir Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Seorang pemuda yang masih sangat belia. Tapi ternyata beliau menjadi pemimpin perang. Pemimpin pasukan. Diangkat, diberi kepercayaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin pasukan. Lahir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, seorang ahli tafsir, pakar tafsir dari kalangan para sahabat. Dan itu ketika kita membuka ya tafsir, pasti ada penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Lahir Ibnu Umar, seorang sahabat atau salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lahir Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Bahkan beliau juga meninggal di waktu muda. Tapi beliau adalah seorang duta yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman, duta besar. Demikian juga pemuda-pemuda yang lainnya di kalangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan setelahnya yang tidak bisa kita sebutkan.
jumlah mereka. Karena itu anak muda atau yang masih merasa muda, banyak juga ya sudah tua tapi masih merasa muda, ya artinya semangatnya masih semangat muda, ya semangat anak muda, ya kalau anak-anak muda, ya atau kalau orang tua sudah khusyuk di waktu pengajian, di waktu ta'lim seperti ini, itu wajar-wajar lah. Tapi kalau anak muda yang terlalu khusyuk sekarang, itu mesti ini bangunkan cepat. Yang di belakang yang sandar-sandar, ya anak muda, ya. Jadilah pemuda-pemuda yang kuat, pemuda-pemuda yang tangguh, pemuda yang bukan cuma fisiknya yang kuat, tapi juga keimanannya yang kuat. Karena banyak juga orang anak muda cuma fisiknya yang kuat, ya, masya Allah, bisa goes sepeda keliling satu kota, bahkan sampai naik gunung, ya, sepeda, naik sepeda, atau keliling, ya, lapangan lari bisa 10 putaran, ya, atau yang tur ke sana kemari. Kuat fisiknya, tapi keimanannya sangat lemah, sehingga jarang dia singgah ke masjid, kecuali mungkin kalau mau buang air kecil. Iya, kenapa? Cari WC masjid. Iya. Ini kenapa? Karena hanya fisiknya saja yang dipelihara, hanya fisiknya saja yang dirawat, akan tetapi tidak memperhatikan kekuatan keimanannya. Padahal, ya, seorang muslim, seorang muslimah itu hendaknya dia memperhatikan selain, ya, keimanannya, dan ini yang paling utama dia perhatikan, ya, keimanannya, dia juga tetap memperhatikan kekuatan fisiknya. Karena itu Nabi SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat, ya, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat segalanya kuat. Kuat imannya, kuat ibadahnya, kuat salatnya, kuat mencatatnya, kuat ta'limnya, kuat, ya, naik motor dari Makassar ke Bulukumba. Ya. Ini kuat. Ya. Tapi, ya, Nabi SAW senantiasa memberi semangat kepada semua umatnya. Walaupun mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, Nabi SAW mengatakan wa fi kullin khair. Tapi pada setiap dari keduanya itu ada kebaikan. Selemah-lemahnya orang yang beriman, tetap dia lebih baik daripada orang yang tidak beriman. Selemah-lemahnya orang yang beriman itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak beriman. Nah, kan itu perhatikan kekuatan keimanan. Jadilah pemuda-pemuda idaman, apalagi ingin menjadi pemuda idaman, bidadari-bidadari surga. Wah, ini sebut bidadari ini, masya Allah. Ya, tambah semangat anak muda. Ya. Nah, tapi ingat, untuk mendapatkan bidadari-bidadari surga itu tidak semudah membalikkan tangan. Sangat banyak tantangan-tantangan, sangat banyak rintangan yang harus dilalui, apalagi di masa sekarang, masa yang penuh dengan fitnah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an terkait dengan bidadari di dalam surga. Ini sebelum kita bahas tentang karakter pemuda idaman, kita akan sedikit menyebutkan, ya, bagaimana gambaran bidadari-bidadari dalam surga.
Iya. Supaya tambah semangat. Nah, ini bukan cuma anak muda yang semangat ini, orang-orang tua juga akan ya semangat. Karena bukan cuma anak muda yang mau mendapatkan bidadari. Semua kita sebagai orang yang beriman mendambakan yang namanya bidadari. Bagaimana gambarannya? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman. Fihinna qasiratut tarf lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Di dalam surga tersebut ada bidadari-bidadari yang senantiasa menundukkan pandangannya, yang belum pernah tersentuh oleh jin dan manusia sebelumnya. Iya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu terkait dengan ayat ini, kata beliau, bidadari-bidadari ini adalah bidadari-bidadari yang ghadidatu an ghairi azwajihin. Pemuda-pemuda yang senantiasa menundukkan pandangan mereka selain dari suami-suami mereka. Tidak mau melirik kepada yang lain. Iya. Mungkin kalau kita sekarang ini anak-anak muda masih suka melirik orang. Ya. Wanita-wanita, akhwat-akhwat, dia lirik-lirik. Ya. Nah, tapi di surga para bidadari itu tidak pernah melirik kecuali kepada pasangannya saja. Fala yaraina syai'an ahsana fil jannati min azwajihinna. Mereka tidak melihat sesuatu yang paling indah di dalam surga itu kecuali pasangan-pasangan mereka. Ya. Kalau di dunia ini yang namanya ketampanan, kecantikan itu relatif. Ya. Relatif. Nah, kata Ustaz kita tadi yang pertama, Ustaz Mustafa Hafizahullah, kalau orang sudah lama tidak bertemu dengan istrinya, biar nenek-nenek dianggap cantik. Relatif. Iya. Nah, tapi kalau di surga tidak. Ya. Bidadari itu akan mengatakan tidak ada yang lebih indah daripada engkau. Dan dalam penafsiran yang lain dikatakan bahwasanya bidadari-bidadari ini berkata, wallahi ma ara fil jannati syai'an ahsana mink. Demi Allah, saya tidak pernah melihat sesuatu di surga ini yang lebih indah daripada engkau. Wala fil jannati syai'an ahabba ilayya mink. Dan tidak ada di surga ini sesuatu yang paling aku cintai daripada engkau. Bayangkan bagi. Kemudian dia berkata, alhamdulillahilladzi ja'alaka li wa ja'alani lak. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan engkau untukku dan menjadikan aku untukmu. Luar biasa. Ungkapan yang indah dari bidadari. Istri kita saja bilang begitu. Ini maaf anak muda yang belum menikah. Ya, makanya segera menikah. Supaya ya dapat ungkapan-ungkapan yang indah dari istrinya. Apalagi pulang dari Bulukumba, istrinya tidak ikut. Wah, Masya Allah. Istrinya di rumah sudah menyambut. Masya Allah, suamiku semakin gagah. Ya, pulang dari tablik akbar. Ya. Nah, suaminya juga mengatakan, Masya Allah, engkau juga semakin cantik. Ya. Diperhatikan saja sebentar kalau pulang. Nah, al-ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ya, kita akan menyebutkan sedikit, walaupun mungkin ini tidak selesai ya materinya. Kita akan sedikit menyebutkan beberapa kriteria ya, atau karakter pemuda idaman. Ya. Di antara karakter pemuda idaman, yang pertama adalah pemuda yang senantiasa memurnikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya. Pemuda yang senantiasa memurnikan
keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu lihat Ashabul Kahfi yang menggetarkan dunia, disebutkan di dalam Al-Quran sifatnya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu adalah anak-anak muda. Bagaimana cirinya? Fityatun amanu bi rabbihim. Anak-anak muda yang senantiasa beriman kepada Rabb mereka. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa zidnahum huda, dan kami tambah bagi mereka petunjuk. Ini karakter pemuda Ashabul Kahfi. Mereka senantiasa beriman kepada Allah, mengimani rububiyah Allah. Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur segala sesuatu, termasuk Allah yang menentukan jodohnya. Ya. Nah, mengimani segala sesuatu yang terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mengimani uluhiyah Allah, bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Karena itu para pemuda, hendaknya kalian senantiasa mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah. Jangan pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu al-ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, pemuda idaman adalah pemuda-pemuda yang tidak pernah percaya yang namanya dalam tanda kutip orang pintar. Ya. Sudah lama belum nikah, umurnya sudah 30 tahun, 35 tahun. Oh, gimana ini jodoh saya ini? Akhirnya datang kepada orang yang dikatakan orang pintar, padahal sebenarnya orang bodoh. Ya. Dikatakan orang pintar karena yang datang ke sana orang bodoh. Iya. Pemuda idaman tidak percaya yang namanya dukun. Tidak percaya yang namanya paranormal. Tidak percaya yang namanya pawang hujan. Kenapa? Hujan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Menahan atau menurunkannya itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman." Siapa yang mendatangi arraf? Arraf itu adalah ya, orang yang mengaku-ngaku mengetahui barang yang hilang. Ada barangnya hilang motornya, ya. Langsung dia pergi ke seseorang, dia tanya-tanya, di mana ini motor saya ini? Ya. Nah, orang yang mengaku mengetahui barang yang hilang, tempat barang yang hilang dengan isyarat-isyarat, ini namanya arraf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendatangi arraf lalu dia tanya-tanya, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Sekadar dia tanya-tanya. Ya. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang mendatangi kahin? Ya, kahin itu adalah paranormal, dukun, ya. Orang yang mengaku mengetahui perkara gaib di masa yang akan datang. Ini namanya kahin. Siapa yang mendatangi kahin, lalu dia menanyakan sesuatu kepadanya, lalu dia benarkan, maka dia sungguh telah kafir kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Syekh Utsaimin rahimahullah ya menyebutkan bahwasanya orang yang mendatangi dukun itu ada 3 bentuknya. Yang pertama, dia sekedar datang tanya-tanya. Orang yang seperti ini tidak diterima salatnya selama 40 hari. Yang kedua, dia datang kemudian dia tanya, dia benarkan, dia percaya. Orang ini kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kafir terhadap Al-Qur'an.
Dan yang ketiga, dia datang dalam rangka membantahnya. Hal yang seperti ini boleh. Datang, ya, kemudian dia membantah, kemudian dia sebarkan kepada orang, jangan datang di sana. Dia umumkan kepada orang, ini dukun, ini paranormal, jangan datangi. Ya, ini dalam rangka membentengi masyarakat. Nah, demikian juga orang yang beriman, pemuda yang kuat, pemuda yang kokoh, itu tidak mempercayai yang namanya ilmu perbintangan. Kalau bintangnya begini, rezekinya begini. Kalau bintangnya begitu, jodohnya begini. Ya, itu tidak. Ya, tidak seperti itu pemuda idaman. Ya, bintang itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah diciptakan kata-kata ada diciptakan hanya 3 fungsinya saja. Pertama, zinatal lis-sama, perhiasan langit. Yang kedua, rujumal lisyayatin, untuk melontar syaitan. Dan yang ketiga adalah wa alamatin yuhtada biha, sebagai tanda untuk mengetahui arah. Ini saja fungsinya bintang. Ya. Karena itu jangan pernah mempelajari yang namanya ilmu perbintangan, zodiak dan seterusnya. Ini adalah perkara yang diharamkan di dalam syariat kita. Karena itu keimanan itu mengalahkan segalanya. Ya. Keimanan mengalahkan harta. Keimanan mengalahkan kedudukan. Keimanan mengalahkan ketampanan, kecantikan. Ya. Mengalahkan segalanya yang namanya keimanan. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kalian nikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka beriman. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Sungguh wanita-wanita, budak-budak wanita yang beriman itu jauh lebih baik daripada wanita-wanita musyrikah walaupun dia merdeka. Wanita budak tapi beriman itu jauh lebih baik daripada wanita musyrikah yang merdeka. Walau a'jabatkum, walaupun mereka itu menarik hati kalian. Mungkin dia cantik, mungkin dia bagus keturunannya, nasabnya, ada pangkat jabatannya, ada hartanya dan seterusnya. Tapi kalau dia tidak beriman, jangan menikahi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau tadi ini laki-laki, pemuda, jangan nikahi wanita-wanita musyrikah. Kemudian Allah berfirman, wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan kalian menikahkan wanita-wanita dengan laki-laki yang musyrik. Ini khitab diarahkan kepada para wali. Ya, para orang tua, jangan nikahkan anak-anak perempuan kita dengan laki-laki musyrikah, laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Sungguh budak laki-laki yang beriman itu jauh lebih baik daripada laki-laki yang merdeka tapi musyrik. Walau a'jabakum, walaupun mereka itu menarik hati kalian. Tidak ada apa-apanya. Kecantikan, ketampanan itu hanya sementara. Ya. Harta kekayaan hanya sementara. Cepat atau lambat pasti akan ditinggalkan kalau bukan dia yang meninggalkan kita. Tapi yang namanya keimanan itu untuk selamanya. Ya, ketakwaan itu untuk selamanya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Persaudaraan pada hari itu, pada hari kiamat, orang-orang yang bersaudara itu akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya kecuali hanya orang-orang yang bertakwa. Bahkan suami istri itu juga akan menjadi musuh, ya, pada hari kiamat kecuali yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari karakter pemuda idaman
adalah pemuda yang senantiasa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai idolanya. Ya. Jangan jadikan orang-orang kufar sebagai idola. Tapi jadikanlah beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sebagai idola kita. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita menjadikan beliau sebagai idola dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, dalam hal akhlak. Ya. Jadikan beliau dan para sahabat sebagai idola kita. Ya. Dalam hal perintah, kita segera melakukan perintah beliau. Dalam hal larangan, ketika ada larangan, jauhi larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Banyak larangan-larangan yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya ingin menyebutkan di sini beberapa perkara yang ini banyak terjadi ketika seorang masih muda. Nanti tua baru dia sesali. Apa itu? Yang pertama, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-washimah wal mustawshimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat al-washim wal mustawshim. Al-washim itu adalah orang yang menggunakan jarum atau yang sejenisnya, yang jarum ini diisi dengan tinta lalu ditusukkan di kulitnya. Apa itu? Mentato dirinya. Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang mentato dirinya atau dia minta untuk ditato. Ingat ikhwah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika ada kata-kata laknat, maka itu menunjukkan dosa besar. Itu menunjukkan dosa yang sangat besar. Kalau ada kata laknat, karena dosa besar itu ada beberapa cirinya. Di antaranya adalah adanya kata laknat, atau Nabi SAW berlepas diri darinya. Itu termasuk dosa yang sangat besar. Karena itu saya ingatkan kepada diri saya, kepada para pemuda dan siapapun kita, jangan coba-coba melakukan hal ini. Ini termasuk dosa yang sangat besar. Di antaranya larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qaza. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang yang namanya qaza. Apa itu qaza? Perawi hadis bertanya, apa itu? Atau bertanya kepada Nafi, wa ma huwal qaza? Apa itu qaza? Kata beliau, yuhlaku ba'dir ra's wa yutraku ba'd, yaitu mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagiannya. Model apa itu? Dia cukur di sini di samping, kiri kanan, yang dibiarkan di atas baru diikat. Atau yang dicukur yang di atas, yang di samping, kiri kanan, belakang dibiarkan. Ini qaza namanya. Ini adalah perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan karena melihat bintang film. Jangan karena melihat bintang sepak bola atau bintang ini bintang itu, Anda juga ikut-ikutan melakukan hal tersebut. Sekali lagi, jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai idola kita. Jadikan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai idola kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahabbah. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kita tidak bisa beramal seperti amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa beramal seperti amalannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali.
dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi karena kecintaan kita kepada mereka, maka itu diharapkan kita bisa bersama dengan mereka. Almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Cintailah Abu Bakar, cintailah Umar, cintailah Utsman, cintailah Ali. Cintai Talha, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan seterusnya dari kalangan para sahabat. Apalagi sahabat adalah orang-orang yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cinta kepada mereka. Jangan sesekali ada sedikit kebencian di dalam hati kita terhadap para sahabat. Saya mau bertanya dulu. Siapa yang mau menjawab? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang mau menjawab? Saya kasih hadiah insyaallah. Yang siap menjawab. Ada yang mau menjawab? Ya, Masya Allah. Taib. Berdiri. Sebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa lagi? Baru 5. Berarti sisa 5. Tayyib, masyaallah. Betul. Jazakallah khair. Khulafaur Rasyidin langsung 4. Ya. Abdurrahman bin Auf. Tayyib. Talha terus. Tayyib, satu lagi. Masya Allah. Said bin? Sabit? Bukan. Said bin? Karena sudah hampir benar dikasih hadiah. Insya Allah. Nabi. Taib. Dihafal 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Mereka ini adalah orang yang dijamin masuk surga. Nabi SAW mengatakan almar'u ma'a man ahabbah. Seorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada mereka, maka mudah-mudahan dengan kecintaan kita bisa menemani mereka di dalam surga. Tapi bagaimana kita bisa mencintai mereka sementara kita tidak kenal? Kita tidak menghafal nama-nama mereka. Masya Allah. Baik. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dari karakter pemuda yang merupakan pemuda idaman adalah pemuda yang memiliki akhlak yang mulia. Pemuda yang memiliki akhlak yang mulia. Nabi SAW bersabda, "Innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum." Kalian tidak akan menarik orang dengan harta kalian. Tidak akan menarik orang dengan harta kalian. Walakin liyasa'hum minkum bastul wajh wa husnul khuluq. Akan tetapi kalian akan menarik orang itu dengan wajah ceria dan akhlak yang baik. Apa itu akhlak yang baik? Para ulama memberi 3 batasan akhlak yang baik. Yang pertama kata mereka, kaful adha. Tidak mengganggu. Tidak mengganggu dengan lisan, tidak mengganggu dengan tangan. Yang kedua, wabadlun nada. Senantiasa melakukan kebaikan. Senantiasa melakukan kebaikan. Dan yang ketiga, watalaqatul wajh. Senantiasa tersenyum, berwajah ceria. Itu akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik inilah perkara yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hendaknya seorang itu senantiasa memiliki akhlak yang baik, ucapan yang indah, kata-kata yang lembut. Dan kata-kata yang lembut kalau dimaksudkan itu untuk menyenangkan orang, itu bisa
mendapatkan pahala. Sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian as-salaf. Mereka berkata, innal kalamal mu'tad qad yakunu qurbatan idza nawal insanu ayyudkhilas surura ala akhihil muslim. Sesungguhnya ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang biasa itu bisa menjadi kurbah, mendekatkan diri kepada Allah kalau seorang itu meniatkan untuk memasukkan kebahagiaan ke dalam saudaranya sesama muslim. Kalau dia maksudkan untuk membahagiakan orang, mungkin ucapan itu adalah ucapan yang biasa, ya, maka itu bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, dari karakter pemuda idaman, yaitu pemuda yang senantiasa selektif dalam memilih teman, tidak sembarang bergaul, tidak sembarang bergaul. Hati-hati jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang namanya teman itu sangat memberi pengaruh yang besar. Dan ingat, ketika orang-orang zalim menyesal pada hari kiamat, mereka menggigit kedua tangannya. Kenapa? Karena dia salah dalam memilih teman. Keliru dalam memilih teman. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dan ingatlah ketika orang-orang zalim itu menggigit kedua tangannya saking menyesalnya. Lalu dia berkata, duhai seandainya saya mengambil jalannya Rasul. Seandainya saya tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani ba'da idh ja'ani 'anidz dzikr. Sungguh dia telah menyesatkan aku setelah datang peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang salah dalam memilih teman itu sangat menyesal pada hari kiamat. Karena itu, disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abu Zaid rahimahullahu taala dalam kitab Hilyatul Talibil Ilm bahwa teman itu ada 3. Yang pertama adalah sadiqu manfaah. Teman kepentingan. Kata Syekh Utsaimin, yang dimaksud dengan teman kepentingan itu adalah teman yang senantiasa menyertai engkau ketika dia mengharapkan manfaat darimu. Mengharapkan harta, mengharapkan kedudukan, mengharapkan ini. Ketika harapan itu sudah tidak ada, maka dia akan meninggalkan engkau. Bahkan boleh jadi dia akan menjadi musuh. Dan ini banyak. Yang kedua adalah sadiqu ladzah, teman kesenangan, teman kelezatan, yaitu teman-teman yang senantiasa menyertai dalam kesenangan, ditemani begadang, ditemani bermain, Teman yang seperti ini adalah teman yang kita tidak bisa mengambil manfaat darinya dan juga tidak bisa memberi manfaat kepadanya. Ini teman yang kedua. Dan yang ketiga, teman ini, ini adalah teman yang harus dipertahankan. Apa itu? Teman, sadiqu fadilah, teman keutamaan. Teman yang senantiasa mengingatkan kita ketika keliru. Teman yang senantiasa menuntun kita dalam kebaikan-kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sadiqu fadilah. Karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "I'tabirun nasa bi akhdanihim. Fa innal mar'a la yukhadinu illa man yu'jibu." Nilai manusia dengan teman-temannya, dengan siapa dia bergaul. Karena seorang itu tidaklah bergaul kecuali dengan orang yang dia kagumi. Kalau seorang bergaul dengan seorang orang lain, pasti teman bergaulnya itu adalah orang yang dia kagumi. Nah, kemudian yang terakhir, karena ada peringatan dari panitia, waktunya 9 menit dari tadi 7 menit yang lalu. Jadi waktunya tinggal 2 menit. Baik.
Saya kan menyebutkan ya dua penyakit ya anak muda. Dua penyakit anak muda. Apa itu? Ya, disebutkan oleh Al Hasan Al Basri rahimahullah. Dan ini saya dengarkan dari ya video Syekh Abdul Razak hafizahullah. Beliau mengatakan ya ma'syaras syabab iyyakum wat taswif. Ini penyakit yang pertama, suka menunda-nunda. Ya. Kata Al Hasan, wahai anak muda, hati-hati kalian dengan at-taswif. Apa itu at-taswif? Saufa af'al. Saya akan begini. Selalu dia tunda-tunda. Nantilah saya berbuat baik kepada kedua orang tua. Nantilah saya salat, nantilah saya bertobat, nantilah saya begini. Selalu dia tunda. Ya. Ini penyakit. Sekali lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan tunggu ya sampai besok. Apa yang bisa Anda lakukan di hari ini? Ya. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Kemudian yang kedua. Ya. Penyakit anak muda yang kedua adalah malas. Malas bekerja. Ya, malas bekerja. Disebutkan dari Ayyub As-Sikhtiyani, kata beliau, ya ma'syaras syabab ihtarifu. Wahai anak muda, bekerjalah kalian. Diperintah untuk bekerja. Karena itu lihat para salaf, mereka senantiasa menggabungkan antara bekerja dengan menuntut ilmu. Mereka antusias di dalam menuntut ilmu, tapi mereka juga mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dirinya, kebutuhan istrinya, kebutuhan anak-anaknya, kebutuhan keluarganya, sehingga dia tidak minta-minta. Dia tidak mengemis. Dia tidak mendatangi pintu fulan untuk minta-minta. Ya, karena itu bekerja selagi Anda masih muda, sehingga nanti ketika sudah tua, Anda tidak mampu bekerja, tidak mampu ini dan seterusnya. Ya, sudah ada yang pernah disiapkan. Tapi sekali lagi, jangan karena pekerjaan Anda meninggalkan menuntut ilmu. Saya kira ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kalau ada yang benar, itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada yang salah, ya, tentunya itu adalah kesalahan dari diri saya dan dari syaitan. Dan terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kita di atas kebaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.